Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Kita ketemu lagi di ibadah online GSKI Betani tanggal 24 Januari 2021 bersama Kak Rahel Dan Kak Imelda. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang hidup kami. Sebentar lagi kami akan beribadah. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap beribadah katakan amin. Siapa yang di sini siap melompat bagi Tuhan? Saya. Katakan yes. Yes. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Firman-Mu Tuhan, lintah bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita lebih semangat lagi ya. Jump, jump, jump. Lompat yang tinggi. Jump, jump, jump. Firman-Mu Tuhan, lintah bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Siap-siap terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Siapkan tangannya, sayapnya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Yeay, sorak-sorai buat Tuhan Yesus.
Siapa yang siap memuji Tuhan? Saya. Yuk kita sama-sama belajar baca Alkitab tiap hari biar kita semakin bertumbuh. Oke, Kak. Kita mau nyanyi yang semangat ya, Kak? Ya, kita bertumbuh. Siap. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita mau baca Alkitab lagi. Amin. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yeay! Kita jadi rajin baca Alkitab ya, Kak? Pasti, Kak. Jadi semangat terus. Amin. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu persembahan ya. Semuanya nyanyi dengan sungguh-sungguh. I want to know you, Lord. You are the great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow
menyembah Tuhan karena kita semua sangat cinta sama Tuhan. Adik-adik boleh angkat tangannya, tutup matanya, kita mau sembah Tuhan sama-sama ya. Thank you Jesus. Jesus, yes, I will worship you. Thank you, Jesus. I will worship you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus, I grow up serving you. I love you, Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up serving you. Dengan lebih sungguh-sungguh angkat tanganmu, kita sembah Dia. Oh, I love you, Lord. Love you, Jesus, I grow up knowing you. I love you, Jesus, I grow up serving you. I love you, Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up loving you. I'll never forget, I'll never forget, I'll never forget, I'll grow up loving you. Di suatu kota anta beranta, ada seorang anak bernama Ana. Dia adalah anak yang baik dan sayang pada orang tuanya. Selain itu, dia sangat rajin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Ana mau berdoa untuk orang tua Ana, teman-teman Ana, dan semua orang yang Ana kasihi. Rajin baca firman. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Ana juga punya banyak teman di sekolahnya. Dia juga sering menceritakan firman Tuhan kepada teman-temannya. Sepulang sekolah, Ana berjalan bersama teman-temannya. Di perjalanan pulang, mereka bertemu dengan pengemis yang meminta tolong. Kira-kira apa yang akan Ana lakukan? Ternyata Ana malah membentak pengemis itu. Apakah itu sikap yang benar ya? Untung ada Erika, teman Ana yang mengingatkan. Ana, bukannya tadi kamu bilang kata firman Tuhan kita harus mengasihi sesama kita. Pengemis itu kan juga sesama kita. Iya sih, tapi kan aku nggak pernah ketemu orang itu. Aku takut. Gak apa-apa, yang penting kita kan udah mengasihi sesama. Pasti Tuhan akan melindungi. Ternyata walau Ana sudah rajin berdoa, rajin membaca firman, dan rajin memuji Tuhan, tetapi dia lupa hal yang gak kalah penting, yaitu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah berbagi dengan sesama kita. Nah, untuk tahu lebih lanjut, yuk sama-sama kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Shalom
adik-adik, waktunya sekarang kita untuk mendengar firman Tuhan. Yang belum menyiapkan Alkitabnya, yuk segera diambil, kita mau dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik tadi sudah melihat kan dramanya, siapa pemeran di drama tadi namanya? Siapa? Yes, benar, Ani. Ani adalah anak yang baik hati, sayang orang tua. Tapi dia tidak menaati firman Tuhan. Padahal dia sudah rajin membaca firman, sudah berdoa setiap hari, sudah memuji Tuhan. Tapi ada satu yang dia tidak lakukan, yaitu dia tidak melakukan firman Tuhan. Adik-adik di sini, jangan seperti Ani ya, yang tidak mendengar firman Tuhan padahal sudah rajin untuk membaca dan merenungkannya. Nah, seperti di Alkitab. Ada juga contohnya nih adik-adik. Contohnya seorang pemuda yang datang kepada Yesus. Pemuda ini berkata, "Tuhan, aku kan sudah membaca firman Tuhan, aku sudah melakukan 10 perintah Allah, tapi bagaimana caranya supaya aku bisa bersamamu Tuhan di surga?" Nah, adik-adik tahu nggak jawaban Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus berkata, "Tinggalkan hartamu dan ikutlah aku." Tetapi apa yang pemuda itu lakukan? Pemuda itu memilih tidak meninggalkan hartanya. Wah, dengan kesalahan seperti ini, pemuda ini tidak bisa masuk ke surga bersama Tuhan Yesus. Adik-adik jangan seperti itu ya. Kalau sudah mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, memuji Tuhan setiap hari, adik-adik juga harus melakukan firman Tuhan setiap hari, juga harus taat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada kita manusia ini. Nah, adik-adik tahu nggak perumpamaan itu apa artinya? Artinya, jadi pada zaman dahulu, seekor unta itu membawa berbagai macam bawaan adik-adik. Nah, terus di situ ada pintu gerbang yang cuma bisa dimasukin oleh satu orang manusia. Jadi satu orang manusia itu masuk, dan unta yang tidak membawa apa-apa itu bisa masuk. Tapi unta yang membawa barang bawaan, dia tidak bisa masuk ke gerbang itu. Nah, nama gerbangnya ini lubang jarum adik-adik. Jadi, untuk seekor unta ini bisa masuk ke gerbang lubang jarum, seekor unta ini harus melepaskan semua barang bawaannya, baru dia bisa masuk ke pintu gerbangnya ini. Nah, itu menandakan unta ini mau taat, mau melepaskan semua bebannya untuk dia bisa masuk ke gerbang ini. Nah, adik-adik yang kakak harapkan adik-adik di sini juga seperti perumpamaan unta ini. Jadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan, adik-adik merenungkan firman Tuhan, adik-adik membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan berdoa setiap hari. Jangan lupa untuk adik-adik melakukan firman Tuhan. Nah, seperti itu adik. Seperti di Matius 26 ayat 41 berkata, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Nah, oleh karena itu kita harus taat sama firman Tuhan adik-adik. Jangan kita cuma membaca firman Tuhan, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Caranya gimana, Kak? Caranya yang pertama, kalian mendengar firman Tuhan dulu. Terus kalian membaca firman Tuhan. Lalu kalian catat tuh firman Tuhannya apa, artinya apa. Kalau kalian nggak ngerti, kalian coba tanya ke orang tua kalian atau kakak guru sekolah minggu juga bisa. Dan jangan lupa kalian melakukan firman Tuhan itu. Seperti itu adik-adik. Oh iya, kita menjadi pelaku firman Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah loh adik-adik. Kita harus sepenuh hati. Kita harus sepenuhnya taat sama firman Tuhan. Jadi misalnya nih, oh Kak, aku sudah nggak berbohong Kak, aku sudah taat sama orang tua Kak. Tapi tiba-tiba ketika kalian mau memberikan persembahan, misalnya di gereja, aduh uang ini kayaknya lebih enak aku buat beli minum ya di kantin ya. Nah, nggak boleh seperti itu adik-adik. Kan kalian sudah tahu firman Tuhan. Kalian tetap harus memberikan persembahan itu untuk Tuhan. Jangan diberikan untuk aku mau beli minum, nanti aja persembahannya separuh aja. Nggak boleh seperti itu adik-adik. Oke? Mulai sekarang ayo sama-sama kakak kita belajar untuk taat firman Tuhan. Jadi ini adik-adik firman Tuhan untuk hari ini. Kita harus taat sama Tuhan Yesus, melakukan firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Nah adik-adik, aku
aktivitas hari ini kakak mau mengajak kalian membuat sesuatu yang seru. Nah, kakak mau ajak kalian buat seperti ini, papet sederhana namanya. Kita bisa bikin apapun sesuai dengan apa yang kita suka. Misalnya bajunya kita suka pakai dress yang warna pink, nanti kita bisa bikin dress warna pink. Atau yang cowok suka pakai celana warna hijau, kalian juga bisa bikin yang warna hijau. Nah, langsung aja ya kita bikin papet sederhananya. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada kertas. Di sini kakak pakai kertas buffalo dan juga kertas lipat. Lalu sedotan untuk berdirinya. Kalau kalian di rumah nggak ada sedotan, bisa diganti dengan sumpit atau dengan stik es krim. Lalu peralatan yang kakak gunakan ada gunting, lem, dan juga spidol untuk menggambar wajah papetnya. Untuk hiasannya kakak di sini tambahkan manik-manik. Nah, langsung aja kita buat. Pertama-tama kita ambil kertas yang warna beige-nya untuk wajah, tangan, dan juga kakinya. Kakak menggunakan alat, kalian di rumah bisa pakai tutup toples atau apapun yang bentuknya lingkaran. Kita tinggal gambar. Lalu kita gunting. Bagian kepalanya sudah jadi. Selanjutnya kita bikin bajunya. Kakak mau bikin dress warna kuning. Kakak ambil lem. Kakak mau hias dressnya pakai manik-manik. Nah, kalian bisa hias sesuka kalian ya, bisa dikasih pita, bisa diwarnain, atau bisa dihias pakai manik-manik kayak punya kakak. Lalu selanjutnya kakak mau buat tangan dan juga kaki sapetnya. Kakak ambil kertas yang warnanya sama dengan bagian wajahnya tadi. Lalu kita buat kakinya. Nah, seperti ini. Sudah menyerupai orang. Lalu kakak ambil spidol untuk menggambar bagian wajahnya. Mata, hidung, mulut.
terakhirnya kakak mau tambahkan rambutnya. Seperti ini kakak gambar rambutnya. Nah, sudah jadi. Dan yang terakhir kakak akan tempelkan sedotannya di bagian belakangnya. Nah, pulpen sederhananya sudah jadi adik-adik. Kalian yang juga bikin di rumah, kalian bisa foto, lalu kalian post di Instagram atau di story Instagram, lalu kalian bisa tag di Instagramnya @BethanyKidsMinistries. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik aktivitas hari ini. Sampai jumpa di aktivitas-aktivitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kita minggu ini telah mendengarkan tentang firman Tuhan, bagaimana kita tidak saja mendengarkan firman Tuhan, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, mari siapkan diri kita, semuanya ambil sikap berdoa ya. Kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, buat karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan suka, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran pada orang tua, terlebih akan firman Tuhan yang mau kami kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, buat saudara-saudara kami, buat kakak adik kami Tuhan, untuk kami senantiasa Tuhan boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan menyertai, memberkati dengan kesehatan, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Berkati juga kakak-kakak guru, semuanya Tuhan, di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.